Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bilangan prima dan juga makna-makna yang dapat diambil dari bilangan prima ini, khususnya terkait bulan Ramadan. Baik, mari kita memperbincangkan terlebih dahulu bilangan-bilangan yang ada di dalam matematika. Himpunan bilangan terbesar yang dipelajari di matematika adalah himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks ini secara umum dinyatakan sebagai A plus BI, dengan AB adalah himpunan bilangan real dan I ini adalah bilangan imajiner. I kuadrat hasilnya adalah negatif 1. Oke. Jadi bilangan kompleks ini memuat bilangan real dan juga memuat bilangan imajiner. Ketika komponen imajinernya adalah 0, jadi A plus BI, B-nya kita ambil 0, maka tinggallah A, berarti tinggal bilangan real. Dengan demikian, bilangan real ini dapat dipandang sebagai bilangan kompleks yang sudah dibuang unsur imajinernya. Maka sekarang dari bilangan kompleks, dari himpunan bilangan kompleks, kalau unsur-unsur yang imajiner kita buang, maka kita peroleh himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real sendiri masih memuat dua komponen besar, yaitu himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Himpunan bilangan rasional adalah bilangan, atau bilangan rasional sendiri adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, dalam bentuk A per B dengan AB ini adalah bilangan bulat. Sedangkan bilangan irasional berarti bilangan yang tidak dapat dinyatakan sebagai rasio dua bilangan bulat. Contoh bilangan irasional adalah akar 2, akar 3, ini merupakan bilangan irasional. Jadi akar 2 dan akar 3 tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan syarat A dan B adalah bilangan bulat. Dan kalau kemudian dari bilangan real ini kita hanya memilih bilangan rasional, kita membuang bilangan rasionalnya, kita membuang bilangan irasionalnya, maka kita akan memperoleh himpunan bilangan rasional. Jadi kalau himpunan bilangan kompleks disimbolkan dengan C, kemudian himpunan bilangan real disimbolkan dengan R, himpunan bilangan rasional kemudian disimbolkan dengan Q. Jadi himpunan bilangan rasional ini kita peroleh dari himpunan bilangan real dengan cara membuang bilangan-bilangan yang irasional. Oke, baik, berarti kita sudah sampai di bilangan rasional. Bilangan rasional sendiri, kalau kita mau teliti lebih lanjut, maka akan memuat dua kelompok lagi, yaitu kelompok bilangan bulat dan kelompok bilangan pecahan. Jadi bilangan rasional itu dapat berupa bilangan bulat dan juga dapat berupa bilangan pecahan. Baik, dari bilangan rasional ini, kalau kita buang bilangan pecahannya, baik itu pecahan campuran atau pecahan murni, kita buang, maka yang tersisa adalah bilangan bulat. Tinggal kita peroleh himpunan bilangan bulat.
Himpunan bilangan bulat ini kemudian disimbolkan dengan Z dan sebagian menyimbolkan dengan I. Yang Z ini diambil dari huruf pertama nama matematikawan Jerman yang bernama Zahlen, sedangkan I ini diambil dari huruf pertama kata integer dalam bahasa Inggris. Jadi himpunan bilangan bulat yang kita miliki sekarang adalah himpunan yang memuat unsur 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, dan seterusnya. Dari himpunan bilangan bulat, kalau kemudian kita buang yang negatif-negatif, jadi kita buang bilangan bulat yang negatif, maka kita akan memiliki himpunan bilangan yang memuat 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan yang memuat 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini kemudian disebut dengan himpunan bilangan cacah, yang dalam matematika simbolnya adalah W. Mengapa disebut himpunan bilangan cacah? Karena 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini digunakan untuk membilang sesuatu, Kalau kemudian dari himpunan bilangan cacah ini kita buang nolnya, kita buang angka 0 itu atau kita buang bilangan 0, maka kita peroleh himpunan bilangan yang memuat 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka himpunan bilangan yang memuat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ini kemudian disebut sebagai himpunan bilangan asli, yang kemudian disimbolkan dengan huruf N, diambil dari kata natural numbers. Jadi himpunan bilangan asli, atau ada yang menerjemah himpunan bilangan alami. Dari himpunan bilangan asli yang tentu saja merupakan himpunan bilangan bulat positif, kemudian kita dapat memilih-milih lagi bilangan tertentu dengan kriteria tertentu. Jadi dalam konteks himpunan bilangan asli ini, kemudian kita akan memperoleh dua kelompok bilangan dan satu yang tidak masuk kelompok manapun. Kelompok pertama adalah kelompok yang memiliki tepat dua pembagi. Jadi bilangan asli yang mempunyai tepat dua pembagi ini disebut sebagai bilangan prima. Contohnya adalah 2. 2 itu pembaginya hanya 1 dan 2. Maka 2 bilangan prima. 3 juga pembaginya hanya 2, yaitu 1 dan 3, maka 3 adalah bilangan prima. 4 pembaginya ada 3, yaitu 1, 2, dan 4 sendiri, maka 4 bukan bilangan prima. 5 bilangan prima, 6 bukan bilangan prima. Bilangan asli yang bukan bilangan prima, dalam hal ini bilangan asli lebih dari 1 yang bukan bilangan prima, maka disebut sebagai bilangan komposit. Sedangkan bilangan asli lebih dari 1 yang pembaginya tepat 2, yaitu hanya 1 dan dia sendiri, maka disebut bilangan prima. Lalu 1 sendiri bagaimana? Perdebatan tentang 1 ini mau masuk bilangan prima atau tidak, ini panjang sekali ceritanya. Sampai sekitar tahun 1956 masih ada sebagian matematisi yang memasukkan 1 sebagai bilangan prima. Hanya kemudian kalau 1 ini masuk ke dalam bilangan prima, definisi bilangan prima sebagai bilangan yang memiliki tepat 2 pembagi, yaitu 1 dan dirinya sendiri, ini akan sedikit goyah, karena 1 itu pembaginya hanya 1 sendiri, akan sedikit goyah. Baru sekitar abad 20, matematikawan sepakat bahwa 1 ini bukan bilangan prima dan juga bukan bilangan komposit. Lalu kalau begitu 1 ini apa namanya?
Satu ini adalah unit, satuan, tidak prima dan juga tidak komposit. Baik, saya ulang lagi dari awal. Jadi bilangan prima ini adalah bilangan yang dipilih dari bilangan-bilangan asli. Jadi merupakan pilihan-pilihan yang dipilih dari himpunan bilangan asli. Kalau bilangan prima pasti dia bilangan asli. Kalau bilangan asli pasti dia positif. Nah, sedangkan bilangan asli sendiri itu dipilih dari bilangan cacah. Yaitu dari bilangan cacah diambil yang positif-positif, yang nol dibuang. Maka nolnya tidak ikut, maka tinggal yang positif yaitu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan bilangan cacah sendiri adalah pilihan dari bilangan bulat, yaitu memilih yang nol dan yang positif, yang negatif dibuang. Sedangkan bilangan bulat sendiri merupakan pilihan dari himpunan bilangan rasional dengan membuang bilangan-bilangan yang berbentuk pecahan. Kemudian himpunan bilangan rasional sendiri merupakan pilihan dari sekumpulan dari himpunan bilangan-bilangan real dengan cara membuang bilangan-bilangan yang irasional. Sedangkan bilangan real sendiri merupakan pilihan-pilihan dari himpunan bilangan kompleks dengan cara membuang bagian-bagian yang imajiner. Kembali ke atas, kembali ke bilangan prima, maka bilangan prima ini merupakan bilangan yang pilihannya bertingkat, dipilih dari bilangan asli, sementara bilangan asli dipilih dari bilangan cacah, bilangan cacah dipilih dari bilangan bulat dipilih dari bilangan rasional, bilangan rasional dipilih dari bilangan real, dan bilangan real dipilih dari bilangan kompleks. Kembali lagi kepada bilangan prima, bahwa bilangan prima ini menarik untuk dibahas, yaitu bilangan yang faktornya hanya satu dan dia sendiri dalam konteks himpunan bilangan asli. Sekali lagi, bilangan prima adalah bilangan asli lebih dari satu yang faktornya hanya satu dan dia sendiri. Sahabat sekalian, pada bulan Ramadan, yang insya Allah akan kita masuki beberapa hari lagi, kita akan semakin banyak bertemu dengan bilangan prima dalam praktek ibadah kita. Dalam kehidupan muslim sehari-hari kita sudah sangat dekat dengan bilangan prima, yaitu sholat wajib kita ada 5 waktu: duhur, asar, kemudian maghrib, isya, subuh. Kalau menghitung dari awal, menempatkan asar sebagai sholat wusta, maka menghitungnya atau menyebutnya mulai dari subuh, duhur, asar, kemudian maghrib, isya. Jadi ada 5. 5 ini adalah bilangan prima. Kemudian rokaat sholat wajib kita ada 17 rokaat. Maka 17 rokaat ini juga bilangan prima. Pembaginya hanya 1 dan 17 itu sendiri dalam konteks kita bicara di himpunan bilangan asli. Semakin memasuki Ramadan, kita akan semakin banyak bertemu dengan bilangan prima. Sahabat-sahabat yang melakukan sholat tarawih dan witir 11 rokaat, maka 11 rokaat ini adalah bilangan prima. Sahabat-sahabat yang melaksanakan sholat tarawih plus witirnya 23 rokaat, maka 23 rokaat ini adalah bilangan prima. Jadi dalam Ramadan kita akan makin banyak bersinggungan dengan bilangan-bilangan prima. Kalau kita mau menelisik lebih jauh, mau mengamati lebih jauh, mungkin ini agak sedikit iseng. Ketika kita sholat, maka kita berdiri di atas 2 kaki. 2 ini adalah prima. Ketika kita sujud dengan
anggota badan yang menyentuh tempat sujud sebanyak 7. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, dan kepala. 7 ini adalah prima. Jadi dalam ibadah solat di bulan Ramadan ini kita semakin dibombardir bahasa kerennya dengan bilangan prima. Kalau kita kemudian mencoba melihat Al-Quran, kemudian mengamati berapa kali ayat di surat Ar-Rahman itu diulang-ulang, yaitu ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu diulang sebanyak 31 kali, yang juga merupakan bilangan prima. Lalu apa maknanya bagi kita? Apa makna bilangan prima 7, 5, 2, 17, 11, dan 23 itu? Mari kita mencoba mengambil analogi dari bilangan prima itu sendiri, bahwa bilangan prima itu hanya dapat dibagi atau hanya dapat difaktorkan oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan dia sendiri. Jadi kalau kita menjejer, kita menuliskan faktor dari suatu bilangan prima, maka kita akan menemui hanya bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh, 2 itu faktornya 1 dan 2. 3 itu prima, faktornya 1 dan 3. 5 itu prima, faktornya 1 dan 5. 7 itu prima, faktornya 1 dan 7. 11 itu prima, faktornya 1 dan 11. 23 itu prima, faktornya 1 dan 23. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang sangat dekat dengan 1. Hanya ada 2, hanya ada dia dengan 1, itu bilangan prima. Tidak ada penyela, tidak ada jarak antara 1 dengan bilangan prima itu sendiri ketika kita jejer faktornya. Berbeda dengan bilangan komposit. 4 itu bilangan komposit. Kalau kita jejer faktornya mulai yang terkecil, kita peroleh 1, 2, 4. Antara 1 dan 4 ada penghalang, ada pembatas, yaitu 2. 6 itu komposit. Kalau kita jejer faktornya mulai yang terkecil, kita peroleh 1, 2, 3, dan 6. Antara 1 dan 6 ada pembatas 2 bilangan, yaitu 2 dan 3. Dan ini berbeda dengan bilangan prima, yang ketika dijejer faktornya tidak ada pembatas antara dia dan 1. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kemudian manusia ini mau disebut manusia prima, mengacu kepada sifat bilangan prima tadi, maka manusia prima ketika difaktorkan, entah memfaktorkannya ini bagaimana, maka hanya akan diperoleh dia dan 1. Apa maknanya sahabat-sahabat sekalian? Manusia prima itu adalah manusia yang begitu dekat dengan 1. Manusia yang begitu dekat dengan Wahid. Manusia yang begitu dekat dengan Al-Wahid. Tidak ada pemisah antara dirinya dengan Wahid. Tidak ada pembatas antara dirinya dengan Al-Wahid. Dia senantiasa berdua dengan Al-Wahid. Al-Wahid, semoga sahabat-sahabat sekalian dapat menangkapnya. Siapakah Al-Wahid dalam konteks ini? Kembali kepada ibadah kita di bulan Ramadan yang begitu akan banyak bersinggungan dengan bilangan prima, maka ada kesan bahwa tirulah bilangan prima. Tirulah bilangan prima dan jadilah manusia prima. Manusia yang hanya ada dirinya dan ada Al-Wahid. Semoga yang berprima dengan 11 betul-betul dapat menjadi manusia prima. Yang berprima dengan bilangan 23, semoga betul-betul menjadi manusia prima.
manusia yang hanya ada dirinya dan Al-Wahid. Tidak ada penghalang, tidak ada pembatas. Begitu dekatnya. Saya merasakan bahwa ini begitu cocoknya ketika Ramadan itu melatih kita betul-betul mendekat kepada Allah. Betul-betul merasakan kedekatan dengan Allah. Bayangkan bahwa kita seringkali sudah sendirian, entah di rumah, sendirian, banyak hidangan di situ di siang hari, kondisi kita sedang berpuasa, mengapa kita tidak makan? Sementara tidak ada orang lain yang melihat di situ. Tidak ada orang lain. Tentunya sahabat-sahabat sekalian yang dalam kondisi puasa di siang hari melihat makanan yang begitu nikmat, tidak mau memakannya meskipun tidak ada orang, karena yakin bahwa Allah yang menyaksikan. Allah itu yang dekat dengan dirinya, kemudian tahu bahwa semua gerak-geriknya diamati oleh Allah. Sahabat-sahabat sekalian, semoga Ramadan ini benar-benar dapat mengantarkan kita untuk menjadi manusia prima. Silakan berprima dengan 11 ataupun berprima dengan 23. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.